Saya mau melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sedang ngomong perbuatan daging. Hari ini saya mau ngomong perbuatan roh. Jadi ini adalah end time clocking. Kemudian di atas itu pick up your sword. Itu adalah kita tuh sebagai anak Tuhan sudah dikasih kuasa. Kuasa itu adalah otoritas. Otoritas kerajaan surga. Kenapa? Karena kita memanggil Tuhan sebagai Abba, Bapak. Abba, Bapak itu apa? Bapak, Papa, Father, Daddy. Ya kalau orang ngomong apa? Bapak ya. Ya, Bapak itu memberikan kuasa kepada anaknya. Dan ingat kita sudah punya kuasa. Kuasa itu adalah pedang. Pedang itu adalah pedang firman Tuhan. Pedang roh, ingat senjata perlengkapan Allah. Perlengkapan senjata Allah apa? Pedang adalah pedang firman Tuhan. Kita sudah dikasih kuasa. Bu, saya minta kuasa. Loh, kenapa minta? Kamu tuh sudah dikasih kuasa, cuman kamu enggak pakai. Ku pakai kuasa tadi ya, nyanyinya. Ku pakai kuasa, kamu pakai. Pada saat kamu mengucapkan firman, kamu sudah pakai pedang, ngerti ya? Dan kemudian itu adalah kunci. Kamu sudah dikasih waktu kamu sebagai anak Allah, kamu sudah punya kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia terlepas di surga. Artinya apa? Apapun yang kamu katakan, itu akan dilakukan oleh Bapak di surga. Dan Bapak punya malaikat enggak? Malaikat-malaikat itu adalah pengawal-pengawal kalian. Karena kamu dianggap anak. Jadi apa yang kamu katakan akan dilakukan Bapak di surga. Dan malaikat-malaikat akan melakukannya untuk kita. Jadi hati-hati dengan ucapan yang kita katakan. Karena ucapan perkataan orang-orang benar itu mengandung kuasa. Ya. Jadi itu makanya kita punya kuasa. Jadi kenapa enggak dipakai? Karena kamu enggak pernah pakai. Gitu loh. Jadi kita mulai sebagai anak-anak Tuhan kita punya kuasa, kita punya otoritas daripada kerajaan surga kita pakai. Ya. Kemudian ini adalah kita harus untuk memakai apa resepnya? Satu tok, yaitu kamu harus lahir baru. Born again. Kalau kamu enggak lahir baru, kamu mau pakai kuasa enggak bisa. Kenapa? Ada iblis yang masuk. Kalau kalian tidak lahir baru, orang Kristen tok, tapi tidak lahir baru, ada celah bagi iblis untuk masuk. Kuasamu tidak akan bisa besar, ngerti nggak? Kamu tidak bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena ada celah yang membuat iblis bisa masuk. Jadi kalau orang yang lahir baru itu paling ditakuti iblis. Tetapi orang yang Kristennya Kristen KTP doang, Kristen tapi tidak percaya Tuhan, itu mah sama setan mah nggak takut. Karena Kristen kayak gitu tidak ada kuasa. Orang yang punya kuasa adalah orang yang lahir baru, yang sudah menyalibkan dagingnya. Barang siapa yang menyalibkan dagingnya, dia menjadi milik Allah. Tapi kalau kau belum menyalibkan dagingnya, iblis tidak takut. Ya, makanya kita harus menyalibkan dagingnya, yaitu menjadi born again, yaitu lahir baru. Ini yang kemarin parabel. Kemudian kita lihat ini adalah Roh Kudus. Ini adalah bahwa kita tuh terdiri dari 3 jiwa, tiga aspek, yaitu spirit, roh, soul, jiwa, dan body, tubuh jiwa. Dan ini adalah proses regenerasi dari manusia daging menuju manusia spirit. Kita tahu kalau kita berjalan lewat daging kita, orang-orang biasa, itu seperti kayak gini, setan tidak takut. Tapi pada saat kamu berjalan hidup oleh spirit, kamu akan seperti gini, setan tidak berani mendekat kamu. Karena tubuhmu itu api semua. Pada saat setan mau nyerang kamu nggak bisa, karena tubuhmu api. Keluarmu firman yang keluar dari mulutmu api, jadi tidak bisa. Jadi yang di kepalamu api, jadi setan tidak berani mendekat. Setan tidak akan bisa mengarah atau mengintimidasi anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang hidup oleh spirit ya. Jadi kalau ini mah gampang, ini masih mendekati, masih oke. Tapi kalau sudah ini, dia akan orang yang hidup dengan spirit, dia yang akan melawan iblis. Iblis takut sama orang yang seperti itu. Ya, itu kalau kita mengikuti Yesus, kalau kita harus melayani Yesus, kita harus mengikuti Dia setiap waktu. Yuk kita lanjut ayatnya ini yang kemarin ya. Jadi yang kemarin saya sebentar aja, yang kemarin kita lihat bahwa hidup oleh
daging. Kalau daging itu mati, kalau kamu harus mematikan perbuatan tubuhmu, kamu harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kemudian kita lihat bahwa ini adalah contoh Lukas, seorang yang kaya, yang hidupnya kerjanya hanya cari duit sampai banyak, sampai bertumpuk-tumpuk banyaknya. Kita lihat. Akhirnya dia bilang, jiwaku tuh my soul ya. Tadi spirit, jiwa, tubuh ya. Jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makan, minum, bersenang-senanglah. Will tuh soul tuh kehendak. Kehendak tuh apa yang kamu ingin lakukan ya. Itu adalah soul. Ada kok soul, jiwa soul. Beristirahatlah, makan, minum, bersenanglah. Tapi Tuhan bilang apa? Engkau orang bodoh, pada malam ini juga maka nyawamu diambil, terus hartamu buat apa? Sekarang kalau kamu nyimpen harta banyak, tiba-tiba amit-amit kamu harus dipanggil Tuhan. Saat itu juga, hartamu buat apa? Apakah kamu nikmati? Tidak. Jadi menikmati harta yang diberikan Tuhan, yang dititipkan Tuhan, itu adalah karunia. Makanya ada orang yang punya karunia menikmati juga. Ya, puji Tuhan, saya dikasih karunia untuk menghasilkan kekayaan, saya juga dikasih karunia untuk menikmati. Karena saya tidak pernah menyayangkan hartanya. Saya belajar bagaimana kalau Tuhan memberikan, kita juga dikasih karunia untuk menikmati. Buat apa kita bisa menghasilkan kekayaan tapi yang menikmati orang lain? Mau kita kayak gitu? Gak mau kan? Kita mau menikmatinya. Ya, jadi pada saat ini orang kaya hati-hati dengan roh ketamakan. Kalau roh ketamakan tuh senangnya nyimpen, tapi kalau ngasih orang, jangan. Nanti berkurang uangku, nanti depositoku berkurang, nanti uangku di tabungan berkurang, itu namanya roh ketamakan. Kamu harus hati-hati dengan roh ketamakan, itu bukan dari Tuhan. Karena perintah Tuhan, berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang dipadatkan akan diberikan kepadamu. Ngerti enggak? Bahkan takaran itu akan digoncang-goncangkan keluar. Jadi kalau engkau dengan harta yang Tuhan titipkan ke kamu, engkau pelit sama orang, kamu tidak akan ditambahin lagi. Bahkan kamu akan diberi tambah sedikit. Apa yang Tuhan titipkan tidak diberikan kepada orang lain, tidak sedekahkan kepada orang lain, Tuhan akan ambil. Seperti 1 talenta yang Tuhan titipkan ke hambanya, tidak berguna bagi Tuhan, diambil enggak? Diambil. Hati-hati dengan semua harta yang Tuhan berikan kepadamu itu titipan. Jadi harta itu harus berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Harus berguna untuk kehendak Tuhan. Kalau tidak akan diambil daripadamu. Ya, mungkin lost the job, kamu kehilangan job, kehilangan proyek, dan apa-apa macam-macam bisa aja. Kenapa? Karena hartamu tidak memuliakan Tuhan. Ya. Kemudian kita lihat nih, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita tahu bahwa orang kaya itu tahu Lazarus di depan, tapi dia tidak peduli dengan kemiskinan Lazarus. Maka ada makanan berlimpah tidak pernah ngasih juga, padahal di sebelahnya. Lah itulah yang terjadi apa? Tuhan tidak melihat hartamu banyak, rumahmu banyak, berlianmu banyak, mobilmu banyak. Tuhan tidak melihat. Buat Tuhan itu sampah. Kenapa sampah? Bukankah Tuhan yang punya gunung emas, berlian, semuanya yang punya siapa? Tuhan. Orang nemu sebelintir aja baru seneng banget jadi serakah. Padahal Tuhan punya gunung emas. Ya? Jadi semua itu milik Tuhan. Jadi Tuhan tidak peduli hartamu. Karena harta itu yang menciptakan Tuhan sendiri. Tapi Tuhan lihat hatimu. Hatimu terpaut tidak sama harta atau terpaut sama Tuhan. Itu yang penting. Jadi kalau walaupun dia kaya pun tetap dibuang ke neraka. Kalau di hatinya tidak terpaut kepada Tuhan, tetapi terpaut kepada hartanya. Itu karena setiap orang tidak bisa menyembah kepada Mamon dan kepada Tuhan. Ya, yuk kita lanjut. Nah ini kita arti dipimpin oleh roh. Saya mau kasih tahu bahwa hidup dipimpin oleh roh, yaitu Galatia 5, tetapi buah roh adalah kasih. Tadi kita sudah nyanyi, belum ya, nanti yang habis ini ya. Kita buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Aku mau tanya sekarang, di antara kalian, screening apakah sudah ada di dalam hatimu? Ayo, screening. Kalau belum ada, berarti kamu belum ada Roh Kudus di dalam.
Ingat, berarti hidupmu berarti kamu masih cemar. Ngerti enggak? Karena Tuhan berkata, pohon yang baik menghasilkan buah yang, pohon yang jelek menghasilkan buah yang busuk. Kalau kamu tidak sesuai dengan ini, berarti kamu pohonnya busuk. Kamu tidak, ini adalah buah itu yang keluar, sifat yang keluar dari dirimu. Kalau belum ada ini, berarti kamu tuh pohon yang busuk, pohon yang mau ditebang oleh Tuhan. Kalau ditebang artinya apa? Rapture enggak? Maaf. Kalau ditebang apa? Tidak rapture. Ingat, Tuhan sudah kasih waktu setahun. Tuhan, ini pohon tidak menghasilkan buah. Oh, kalau gitu tebang saja. Buat apa pohon itu tumbuh di sini tapi tidak menghasilkan buah? Tebang. Tuhan bilang tebang. Tetapi bilang apa? Tuhan, janganlah kamu tebang. Coba tunggu 1 tahun lagi. Tak kasih pupuk, tak kasih sirami. Coba tahun depan berbuah enggak? Kalau tahun depan tidak juga berbuah, silahkan Tuhan tebang. Kalau kamu sudah dipupuk dengan firman di tempat ini, sudah mendengar firman, sudah mendengar puji-pujian, semua sudah mendengar, bahkan sudah dilawat Tuhan, ditolong Tuhan. Ada di sini yang tidak ditolong Tuhan? Saya mau tanya, saya tidak percaya tidak ditolong Tuhan. Betul? Pasti ada yang ditolong Tuhan. Kamu sudah dikasih firman, setiap minggu sudah firman, setiap dengarkan firman, dan kamu pernah ditolong Tuhan, sudah mengecap kasih karunia Tuhan, tetapi kamu tetap tidak berbuah, Tuhan akan tebang. Bukan Ibu Ida yang ngomong, ada tertulis. Jadi sama, kalau kita screening ya, sudahkah kamu ada kasih? Ya, tolong kita screening, udah ada kasih enggak di dalam hatimu? Jangan cuma kasih sama family, kasih sama suami. Oh, kasih sama suami mah gampang, kasih sama anak itu mah gampang. Kasih pada orang lain yang susah. Ingat, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Sudah belum? Tolong, kalau belum berarti pohonmu masih pohon yang jelek. Berarti enggak? Pohonmu masih yang jelek. Lihat, sukacita, damai sejahtera, sabar. Sudahkah kamu sabar? Kalau enggak sabar, kita bertobat. Buat pada saat Tuhan datang kedua kali, ini semua sudah muncul. Kalau enggak, kamu ditebang, kamu enggak akan rapture. Sekalipun kamu orang Kristen tidak akan rapture. Karena Tuhan menuntut kesempurnaan. The spotless bride. Bride itu apa? Pengantin yang tidak bercacat celah. Sulit. Akan banyak orang yang tertinggal, sedikit yang diangkat. Saya sampai nangis loh. Ya, saya berusaha terus. Kita tidak bisa berusaha. Sebetulnya daging tidak bisa berusaha. Tapi kita izinkan Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau surrender total sama kamu. Biar engkau yang ambil alih aku. Aku tidak mau berpikir lewat logika. Jangan berpikir lewat otakmu. Karena otakmu dipengaruhi oleh dunia. Tetapi kamu lepaskan ke untuk sanctifikasi, pengudusan itu dengan Roh Kudus. Roh Kudus sendiri akan memampukan. Daging tidak bisa. Daging tidak akan bisa. Karena keinginan daging dengan roh berbeda. Saling bertentangan tidak bisa. Jadi kamu caranya gimana Bu? Caranya gampang. Kamu bilang, kamu berdoa, Roh Kudus, aku mau surrender, aku mau menyerahkan semuanya di dalam tanganmu, biar engkau yang bentuk aku. Dah. Tapi jangan berpikir lewat duniamu. Karena itu akan merusak pekerjaan Roh Kudus. Karena pekerjaan dunia dengan Roh Kudus tidak bisa nyambung. Kita lihat kelemah lembutan, kesetiaan, sudahkah ada kesetiaan? Setia sama pasangan, setia sama yang lain, setia apa? Sudahkah setia di dalam kerjaan? Enggak ada bohongi bosnya, mungkin kerja lain, atau ngambil obyekan lain, itu tidak setia sama. Kita lihat kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau ada yang keluar dari kamu, itu semua keluar, berarti kamu sudah on the right track. Trackmu sudah benar. Berarti kamu sudah siap. Kamu sudah born again. Lahir baru, ya, lahir baru, kamu siap melawan iblis, siap. Tetapi kalau kamu belum itu, bagaimana daging melawan daging? Bisa? Daging sama daging konconan, temenan,
Dia tuh bestie. Setan tuh daging, manusia daging. Kamu sesama bis tidak boleh saling mendahului gitu kan? Sesama bis kota tidak boleh mendahului. Ini kamu daging, gue daging, kita bestie. Lah kalau ada yang begitu berarti itu yang ngomong iblis. Karena sama-sama iblis, sama-sama berjalan lewat daging. Iblis mau nyerang, enggak, ngapain gue nyerang lu? Aku udah tahu jalanmu mau ke neraka sama gua. Kita bestie dari sini sampai ke neraka ya. Betul? Betul enggak? Nah, enggak mungkin daging melawan daging, enggak bisa. Harus spirit. Yang pure spirit yang akan melawan daging. Kita sudah dikasih kuasa, kita menginjak ular dan kalajengking, ular itu akan lari dari PKD kita. Udah tertulis bahwa iblis pun harus lari. Kenapa? Ada tertulis, ya kan? Kita lihat. Ya, kita lihat. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, diapain? Ditebang, dibuang kemana? Api. Jadi kalau kamu belum menghasilkan buah-buah seperti ini, jangan harap kamu rapture. Jangan harap. Bukan aku nyepatani. Ada tertulis. Ini ada tertulis. Setiap kapak sudah Tuhan sudah menyediakan kapak. Aret itu apa namanya? Celurit ya untuk menyabit sabit pada saat panen nanti raya. Lihat. Jadi kamu harus kalau belum ada bertobat, minta urapan Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada di hati kamu, tetapi tidak diaktifkan. Kayak HP itu tidak di-charge. Aku mau tanya, kalau HP tidak di-charge, bisa buat telepon nggak? Bisa nggak? Nggak bisa toh? Nggak bisa toh buat telepon? Nggak bisa toh? Kamu punya alatnya Roh Kudus di dalam hati, tapi kamu tidak charge. Tidak bisa. Roh Kudus itu harus, kamu kalau mengecat HP tiap hari atau sebulan sekali? Mau tanya? Hah? Setiap hari ya? Bahkan 2 kali sehari. Lah Roh Kudus pun sudah mau cat enggak tiap hari? Roh Kudus sudah kamu cat belum? Berarti lobet Roh Kudusmu. Bukannya lobet, udah dipejet-pejet enggak mau nyala. Karena tidak pernah dicat. Kalau kita bisa ngecat HP 2 kali, 3 kali sehari, Roh Kudusmu juga harus dicat. Setiap pagi kamu penyembahan, setiap kali kamu minta cat dari Tuhan. Supaya fire itu mengecat, supaya api itu tetap nyala. Kalau tidak dicat mati padam. Kamu rapture enggak? Ingat 5 gadis pandai, 5 gadis bodoh, ada api, rapture enggak? Enggak gampang. Waktu kalian, aduh, sulit, makanya sempit masuk kerajaan surga. Ya, kita lihat Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika roh Allah diam dalam kamu. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik. Kalau bukan milik Kristus, saat rapture kamu diambil enggak? Enggak, ini bukan punya aku itu. Itu bukan punya aku, bukan. Itu punyanya dunia, tak tinggal di dunia. Nah, ya. Jadi kita lihat Markus apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kita harus mengasihi Tuhan dengan apa? Hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan mind. Pikiran kita harus nomor 1 mengasihi Tuhan. Soul, jiwa kita harus mengasihi Tuhan. Spirit, hati kita harus mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan harus dengan 3 aspek. 3 aspek. Spirit, soul, and body. Ya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan segenap kekuatan. Kekuatan itu strength. Apa? Body. Nih, jadi kamu bisa lihat bahwa mengasihi Tuhan tidak hanya di bibir saja. Kalau di bibir itu apa? Body ya. Berkata-kata ya. Ya, ngomong aja. Tapi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, spirit kita, dengan segenap jiwa, soul kita, segenap akal budi, mind kita, dan segenap kekuatan tubuh kita. Jadi semua persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang baik untuk Tuhan. Ya,
Dengan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hal yang lebih utama daripada hukum ini. Kita lihat bahwa Holy Spirit, kalau ada saat kamu menerima Holy Spirit, kamu sudah menerima? Sudah. Kenapa? Kapan Bu? Pada saat kamu dibaptis, kamu sudah menerima Holy Spirit. Kamu lihat bahwa kamu akan menerima roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, roh kesalehan. Loh, saleh itu baik hati, kasih, lemah lembut. Dapat toh di situ. Lihat. Terus roh keperkasaan, kamu kuat, kamu tangguh. Terus roh pengertian, roh nasihat. Kamu bisa memberikan nasihat yang baik kepada orang. Jadi ini adalah kekuatan daripada Tuhan, Roh Kudus. Dari Roh Kudus, yang karunia Roh Kudus yang ada ke dalam orang, itu keluarnya ini. Jadi ingat, ini itu adalah seperti pohon. Pohon ini adalah akar pohon itu pengenalan akan Tuhan, roh kekuatan, roh pengertian, roh nasihat, roh pengenalan akan Tuhan. Jadi akarnya itu 7 karunia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akarnya itu adalah karunia roh. Dan dia begitu karunia roh ada, yang dihasilkan adalah buah kebaikan, damai sejahtera, sukacita, buah-buah roh itu. Jadi buah-buah roh itu hanya didapat dengan kamu mempunyai akar daripada Roh Kudus. Kalau akarmu bukan Roh Kudus, tapi roh daging, enggak mungkin bisa dapat itu. Mana ada pohon yang buruk, akarnya pohon mangga, jadinya pohon duren, mungkin? Enggak mungkin. Ngerti enggak? Pohon yang kecut, misalnya aku beli mangga yang bagus, dan kemudian tak kasih ada mangga kecut, tiba-tiba buah itu jadinya kecut, mungkin? Enggak mungkin. Karena kalau akarmu dari Roh Kudus, kamu akan menghasilkan buah-buah roh. Tetapi kalau akarmu dari kedaginganmu, dari buah-buah yang tidak baik, dari akar yang jelek, tidak mungkin kamu dapat akar kayak gitu, dapat buah yang baik. Gimana tuh Bu? Minta, Tuhan, aku sudah punya Roh Kudus, aku minta. Urapanmu 7 karunia Roh Kudus, minta. Caranya apa? Kamu mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu kamu tidak pakai akal budimu lagi, tidak pakai perasaanmu, tidak pakai pikiranmu, tidak pakai logika. Kalau kamu masih, enggak mungkin, ini enggak mungkin, kamu masih berdasarkan pengertianmu sendiri, Roh Kudus capek, sebel. Aku mau bentuk, enggak mau. Kamu harus mengosongkan diri kamu sehingga Roh Kudus bisa bekerja di dalam hati kamu dan membentuk kamu sehingga kamu menjadi manusia spiritual. Mengosongkan dirimu. Mengosongkan dari pikiranmu, logikamu. Memang kamu hidup di dunia, kamu berpikir secara dunia. Sekarang karena kamu mengenal firman Tuhan, jangan berpikir lewat dunia lagi, berpikir lewat firman. Pada saat kamu menolak pikiran orang-orang dunia dan kamu masukin firman Tuhan di dalam otakmu, Roh Kudus akan bekerja cepat. Dan kamu yang keluar ini. Dan ingat satu lagi, Tuhan datang membawa apa? Kelimpahan. Dalam segala hal. Tuhan mau anaknya miskin. Aku enggak yakin. Biar saya miskin di sini, enggak. Aku enggak percaya. Masakan seorang bapak pengen anaknya miskin gitu? Pengen anaknya terus minta. Adakah seorang bapak yang pengen anaknya tukang minta-minta? Ada enggak? Enggak ada. Saya kalau jadi orang tua, saya pengen anak saya kaya semua toh. Sugih semua, bisa ngasih mamahnya, orang tuanya, bisa berguna bagi banyak orang, enggak usah ngasih, istilahnya bisa berguna, enggak terus minta-minta. Ya tak? Apakah Bapak di surga enggak pengen kita kaya? Pengen. Kenapa kamu enggak bisa? Karena kamu belum tahu kunci kerajaan surga kayak apa. Karena kamu masih mengikuti dunia ini. Pikiranmu masih pikiran dunia. Kalau kamu mengosongkan diri, kamu berpikir seperti Kristus, kamu akan dibawa naik sama Tuhan. Yusuf gimana? Dibawa naik enggak sama Tuhan? Pada saat dia merendahkan diri, mengosongkan diri, enggak bisa apa-apa, enggak ada yang bantu, dibawa naik sama Tuhan. Jadi aku enggak yakin karena Tuhan datang membawa kelimpahan. Memang kelimpahan iman, no. Kalau kelimpahan iman berarti anak Tuhan kere-kere semua. Oh enggak. Tuhan menjadi miskin supaya kita jadi kaya. Wah, ayatnya ini luar biasa Tuhan, ya.
Tuhan jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kita lihat bahwa dengan kamu digging itu apa? Pada saat akar itu masuk ke dalam tanah, terus tanah ke dalam tanah. Pada saat ada guncangan kuat enggak? Kuat. Akar itu masuk ke dalam tanah, ada guncangan kuat. Tapi kalau akarmu cuma nyempil sebentar, ada guncangan ambruk enggak? Ambruk. Tornado gitu, ada topan, langsung ambruk. Tapi kalau kamu semakin kamu dikasih akar, semakin kamu menggali firman Tuhan, terus menggali firman Tuhan, kamu akan diberi bukakan revelation, pewahyuan, pengetahuan, wisdom, pengetahuan, hikmat daripada Tuhan, pengenalan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Semakin kamu akarmu terus di dalam tanah menyebar terus menggali firman. Kamu tidak akan tergoncangkan. Sekalipun ada badai, kamu tetap tidak akan tergoncangkan. Tetapi kalau kamu hanya berakar sedikit saja, begitu ada penganiayaan, sudahlah, tidak usah wes. Gampang banget murtad. Makanya nanti minggu depan akan saya bilangkan cara kenapa mereka murtad. Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Yuk kita lanjut. Manusia baru dalam Kristus yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kita lihat ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan apa ini? Ini ada ayatnya loh, bukan saya. Pada kedatangan Tuhan Yesus. Pada kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan mau tubuh, jiwa. Apa itu? Tubuh, jiwa, dan apa? Roh kita tidak bercacat. Kalau ada yang cacat, Tuhan mau enggak? Tuhan perfeksionis. Lihat nih. Pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Lihat. Jadi kita harus menjaga supaya tubuh, jiwa, roh kita itu ditaklukkan kepada firman, bukan kepada dunia, kepada roh dunia. Yuk kita lihat Roma 12 ayat 1-22. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kamu datang ke gereja, tetapi kamu di luar masih hidup tidak benar dengan tubuhmu, dan kamu menajiskan diri dengan orang-orang dunia dengan tubuhmu, itu Tuhan tidak akan menolak kamu. Seperti yang terjadi pada Israel, maaf ya. Orang bilang, kenapa Israel sampai perang tidak selesai-selesai? Kenapa ada tertulis bahwa Israel akan dihancurkan? Loh, kenapa? Itu kan anak kesayangan Tuhan. Tidak. Memang itu anak kesayangan Tuhan. Sekalipun kamu anak kesayangan Tuhan. Tapi kalau kamu tidak beribadah dengan benar, Tuhan juga hancurkan. Tuhan tidak mau. Walaupun kamu anak kesayanganku, kalau kamu menyembah Allah lain tidak mau. Lah, orang Yahudi itu masih mempersembahkan kambing domba. Dan dia tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Dan selain mempersembahkan kambing domba, dia masih megang patung-patung untuk persembahan. Jadi dia tuh dua penyembahan kambing domba, juga satu lagi masih menyembahan patung-patung. Jadi Tuhan muak. Jadi Tuhan berkata, ada di ayat kemarin ya, Sakaria. Ada di ayat Sakaria, dia bilang bahwa aku menghancurkan Israel karena dia harlot tuh dia berkhianat kepadaku. Karena selain dia menyembahkan kambing dan domba, dia juga menyembah kepada patung-patung lain. Sekalipun anak kesayangannya, kalau berkhianat juga Tuhan hancurkan. Makanya itulah, jadi karena Tuhan menuntut mempersembahkan yang berkenan, ibadahmu yang sejati. Bukan, kamu tidak bisa menyembah kepada dua tuan. Karena kamu akan mengasihi yang satu dan tidak mengasihi yang lain. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena Tuhan tidak membuat kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubah dengan pembaruan budimu. Caranya berubah gimana? Caranya berubah dengan firman.
Sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah. Dari mana kamu dapat mengerti kehendak Allah? Dari firman. Yang baik, yang berkenan kepada Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Jadi terimalah firman. Kalau ada firman, diterima dengan baik, karena nanti kamu akan sadar bahwa hanya firman yang menyelamatkan. Dunia ini, uangmu, rumahmu tidak akan menyelamatkan. Bagaimana apa yang terjadi di Gaza? Apa yang terjadi di Israel? Apakah uang bisa menyelamatkan? Dari sana? Hancur semua? Kalau sudah gitu mau apa kamu? Ayo, kalau sudah gitu mau apa? Apalagi kalau lihat ada bom menuju ke kamu. Nyarinya siapa? Harta. Baru teriak, oh Tuhan, telat. Betul gak? Jadi kamu jangan mengharapkan dengan segala dunia ini. Karena semuanya itu datangnya dari Tuhan. Ya, kita lihat bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Hati itu harus dijaga supaya tidak kotor. Kita lihat, karena kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran. Kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi kita harus meninggalkan kebiasaan kita yang lama. Pak, Bu, kebiasaan baru itu apa sih? Kita lihat di Alkitab, apa yang dikehendaki Tuhan itu yang kita lakukan. Bukan apa yang terjadi di orang-orang lain sekarang. Kita lihat bahwa ini spirit, soul, and body. Jadi kita lihat di dalam ini, kalau di hati kita ada 7 roh Allah, ya kan? Di dalam hati kita ada 7 roh Allah. Jadi yang kita pikirkan adalah kehendak Tuhan. Apa intent? Intent itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau lakukan, itu adalah kehendak Tuhan. Apa yang di dalam pikiran dan apa yang kita mau lakukan, itu intent. Intent itu apa yang kita mau lakukan, itu ada di dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Karena ini rohnya Tuhan semua. Kalau rohnya Tuhan di dalam kamu, yang dilakukan pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau rohmu yang sini jahat, ya tidak bisa tuh melakukan kehendak Tuhan. Wong setan sama Tuhan dari dulu bertentangan. Ngerti gak? Jadi kita lihat, jadi pikiranmu, emosimu, semua dari Tuhan. Kalau kamu mau emosi, ingat tidak boleh emosi. Tuhan ingatkan di Alkitab bahwa kalau marah tidak boleh matahari terbenam. Kalau kamu dijahati orang, kamu harus mengasihi orang. Kalau orang lain jahat itu suruh mengasihi. Kalau engkau ditampar pipi kirimu, suruh ngasih pipi kanan, itu ya. Betul ya? Itu adalah hukum Tuhan. Lah, pada saat di sini ada, di hatimu ada 7 spirit Allah, otomatis pikiran dan kemauanmu, apa yang hendak kamu lakukan, itu semua melakukan kehendak Allah. Dan kamu lihat di situ adalah logika, emotion itu adalah apa yang kita bicara, smell, kita bau, kita cium, ya, rasa, itu adalah indera. Itu semua bagian dari tubuh. Ya, kita lihat bahwa kalau hatimu benar, semua ke atas itu benar. Tapi kalau hatimu isinya yang bukan dari Tuhan, ke atasmu pikiranmu juga bukan dari Tuhan. Kamu harus bertobat, harus minta Tuhan, minta Roh Kudus masuk di dalam hatimu, kamu surrender total. Dari situ kamu melihat bahwa banyak akan mujizat terjadi di dalam hidupmu. Karena iblis itu berusaha menekan kamu untuk supaya kita tidak maju. Yuk kita lanjut yuk. Nah kita lihat nih. Ini adalah spiritual person. Ini adalah fleshy person. Flesh itu apa? Daging. Ini adalah daging. Daging. Orang yang hidup oleh kedagingan. Ini adalah orang yang hidup oleh roh. Kita belajar yang hidup oleh roh. Ini adalah spiritnya. Spiritnya adalah spirit Tuhan. Adalah forgiveness. Pengampunan. Kita diampuni Tuhan. Assurance itu adalah kepastian bahwa ada kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Kemudian security itu apa? Security bahwa ada keamanan. Saat kita menyerahkan hidup kita, kita pasti aman. Kita sudah tahu kita masuk surga.
Acceptance itu apa? Bahwa penerimaan. Pada saat ini spirit, tadi bilang kalau spirit Allah ada di dalam aku, kamu adalah milik Allah. Berarti kamu menjadi anak-anak Allah. Berarti dengan ini kamu dianggap anak sama Tuhan. Kamu dianggap anak dan kamu menjadi anak-anak Allah dan kamu berhak masuk ke kerajaan surga. Tetapi yang tidak dianggap anak tidak berhak masuk kerajaan surga. Kita lihat bahwa spirit ini adalah kehendak Allah. Kemudian will itu apa? Apa yang dilakukan? Will itu apa? Keinginan, kehendak. Kehendak. Kehendaknya apa? Bahwa kita akan berjalan dalam roh. Jadi kalau kita berjalan ada roh, kita ada love, joy, peace, passion kayak tadi. Buah-buah roh itu akan muncul. Kemudian kita lihat bagaimana mainnya di sini. Ingat, transform. Berubahlah sesuai dengan pembaruan. Supaya kamu mengenal kehendak Allah. Jangan serupa dengan dunia ini. Transform itu perubahan. Terus single minded. Single minded itu jadi ya, pikiranmu hanya satu kepada Tuhan. Orang yang punya dua pikiran itu dalamnya ada setannya. Kenapa? Pada saat kamu setannya tidak masuk, kamu berpikir benar, jernih. Tapi pada saat iblis masuk, kamu bisa tidak berpikir kontradik. Ingat tidak kayak si Petrus? Aku pikiran Tuhan. Petrus, nanti aku akan 3 hari akan di apa? 3 hari aku akan di apa? Aku akan disalib, betul ya? Petrus aku akan disalib, kemudian 3 hari ini akan bangkit, ya? Aku akan ditangkap, aku akan diadili. Oh Tuhan, seandainya itu tidak akan terjadi padamu. Benar gak? Betul? Pernah dengar? Nah, itu pikiran Petrus sedang dimasuki iblis, ya. Ngerti ya? Karena pikiran Petrus tidak sesinkron dengan pikiran Yesus. Ngerti gak? Jadi orang yang belum dalam sungguh-sungguh lahir baru bisa dimasuki iblis, bisa dual minded. Bisa kadang kamu bilang rapture, tiba-tiba bisa bilang mau pengen seluruh dunia ini, misalnya. Ngerti gak? Loh, mau rapture kok masih mikir yang lain lah. Itu double minded. Pada saat kamu ngomong rapture itu dari Tuhan. Ngerti gak? Pada saat kamu mau ngomong mau pengen dunia ini itu bukan dari Tuhan. Ngerti gak? Itu namanya dual minded. Kalau pikiranmu dual minded berarti harus lahir baru, harus kamu menyerahkan. Caranya apa? Menyerahkan, surrender total. Saat kamu surrender total, kamu akan dibuat Tuhan lahir baru. Lihat ya, jadi ini flesh. Ini adalah bahwa dia bilang bahwa flesh ini sudah mati oleh karena pengenalan kepada Kristus. Jadi body adalah temple of God. Emosinya kalau oleh berjalan oleh Spirit, emosinya hanya peace and joy. Kamu akan dalam segala, makanya ingat di Alkitab berkata, bersukacitalah dalam segala hal. Karena itu yang mengasihi, yang menyukakan hati Tuhan. Bayangkan orang lagi kesusahan, orang lagi apa, bisa terus bersukacita. Ya kan? Ada enggak kamu lihat orang yang mukanya merengut terus? Sering enggak? Cemberut? Sering tahu? Itu orangnya belum dalam Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan diharuskan untuk bersukacita. Makanya orang yang hidup berjalan oleh Spirit, istrinya cuma 2. Peace, damai, sukacita. Karena apa? Di dalam Tuhan selalu ada damai. Sekalipun dunia ini tidak damai, dia tetap damai. Karena perlindungan dari siapa? Tuhan. Dia tahu pertolongan, perlindungan hanya dari Tuhan. Jadi isinya damai dan sukacita. Karena Tuhan berkata bersukacitalah dalam segala hal. Hal baik, hal buruk, bersukacita. Tadi lagunya apa? Ku kan bersukacita ya. Bersyukur tadi ya. Ya, apakah hanya hal baik yang aku terima? Benar gak tadi? Itu lagu luar biasa. Ku kan tetap bersyukur. Padahal di penjara tadi ya, ada ya. Betul gak? Padahal tadi gambarnya di sini tadi apa? Di penjara kan? Tapi bisa nyanyi, ku kan tetap bersyukur. Masakan hal yang baik yang aku terima, hal yang buruk tidak mau aku terima. Tetapi orang-orang Kristen yang hidupnya dalam spirit, dalam roh, dia akan tetap bersyukur meskipun di penjara. Ada contohnya? Siapa? Ya betul. Paulus, sekalipun dia penjara bersukacita. Wow, itu orang yang benar lahir baru. Ya, kita banyak dari sini kita lihat
bahwa kita harus dipimpin oleh spirit. Ini kita lihat yang dipimpin oleh flesh. Lah, saya bilang double minded. Double minded tuh kadang bisa benar, dia di persimpangan, kadang bisa benar, kadang bisa error. Pada saat dia benar, dia lagi benar. Pada saat dia lagi error, berarti iblis lagi masuk pakai dia. Tetapi orang yang sungguh-sungguh lahir baru, tidak bisa iblis masuk. Lah gimana? Badannya api yuk. Tahu, badannya api, gimana iblis mau masuk? Iblis tidak berani dekat. Ya kan? Tetapi orang yang tidak lahir baru, badannya kayak gitu tadi yang biasa, iblis masuk. Jadi bisa masuk kapan saja. Itu double minded. Jadi kamu bisa berpikir, kok bisa, hari ini ngomong A. Oh ya, kalau hari ini ngomong A, tiba-tiba ngomong B, itu kamu harus mulai meriksa hati kamu. Ada iblis yang ada di sana dan kamu harus lepaskan. Kalau enggak, kamu akan hancur. Kamu tidak akan menerima karunia kuasa Tuhan. Kalau tiba-tiba aku hari ini aku ngomong A, tiba-tiba ngomong B, terus ngelak lagi. Aku enggak ngomong kok, siapa yang ngomong? Nah, sadar diri bahwa itu adalah orang yang double minded. Double minded itu kamu hidupmu masih fleshy, masih daging. Terus kita bilang bahwa ini spiritnya ada. Roh Kudus sebetulnya ada. Dia bilang spirit tuh ada, alive. Orang Kristen tuh, bahwa kira udah punya Roh Kudus, punya, tapi padam. Tuh lihat nih, spiritnya tuh alive, hidup, tapi quench tuh padam. Orang Kristen yang sudah dibaptis itu ada spiritnya, ada. Pada saat kau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, aku akan membaptis engkau dengan Allah, baptisan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu Roh Kudus sudah diam di hadapan kamu, di dalam hidup kamu. Tetapi karena kamu tidak memberi makan rohmu dengan firman, tidak memberi makan rohmu dengan berdoa, kontak sama atasan, charger HP-mu mati, padam. Kayak HP itu mati, padam. Sama, di sini adalah spiritmu hidup tapi padam. Kalau padam itu 5 gadis pandai, 5 gadis bodoh. Ya. Terus kemudian flash. Ini adalah pikiran bahwa hidup kamu, apa yang kamu lakukan itu terpisah dari kehendak Tuhan. Mau karep-karepmu dewe. Ada tertulis gini, enggak mau aku mau gini ya, jangan maksa aku. Aku maunya gini, kamu jangan maksa-maksa aku. Ya udah. Itu namanya kamu hidup independen. Independen tuh berdiri sendiri di luar Tuhan. Ini adalah hidup secara flesh. Terus tubuhmu, lah mulai banyak sakit penyakit, mulai migrain, sering pusing, enggak bisa tidur. Kalau kamu sering migrain, sering pusing, sering diare, sering alergi, itu ya stomach itu diare. Loh kok migrain, sering pusing, stomach itu diare, terus kemudian kulit gatal, kemudian alergi, asma, artritis, itu saluran pernafasan, sering bengek-bengek, terus kolon tuh sering susah ke belakang atau apa, kemudian sakit jantung, kemudian penyempitan pembuluh darah, kemudian stroke ya, stroke, kemudian juga kamu sering sakit tulang ya, model kayak gitu itu, ya toh, respiratory itu adalah kayak sakit pergelangan lah. Itu sendi, betul. Lah itu ya, itu adalah karena hidupmu menurut daging. Kalau menurut roh, tidak akan. Karena di dalam roh, kamu tidak ada sakit penyakit. Di dalam roh, karena badimu adalah the temple of God. Di situ tubuhmu sebagai bait Allah. Masa bait Allah dikasih sakit penyakit? No. Tapi kalau di sini, kamu mulai pusing, mulai ini, kamu harus, karena hidupmu fleshy ya. Kita lihat emotion tidak stabil, bisa marah, bisa ini, bisa jengkel, bisa ini, berubah-ubah. Nah itu kamu fleshy. Karena emotion di situ adanya joy sama peace. Joy itu apa? Sukacita, peace, damai. Tetapi di fleshy emosimu
golak-golak. Dan kalau kamu berjalan dengan flesh, ada immorality itu kamu tidak bermoral, kamu tidak kudus, kamu tidak sensuality, kamu seksnya ngawur, idolatry, kamu penyembahan berhala, kamu pakai witchcraft apa? Sihir, terus enmity itu apa? Permusuhan, sering musuh, terus sering iri, jealous sama orang, sering menuntut orang, sering marah yang tiba-tiba mendadak. Kemudian kamu sering ini perselisihan, kemarahan, pemusuhan, terus iri, kemudian mabuan, terus kemudian apalagi itu carousing itu adalah jadi dunia ini perkara-perkara dunia kayak judi, kayak makan terlalu banyak makan tuh apa namanya? Glutoni apa? Serakah makan. Itu akan terjadi kalau kamu walk out of fast. Kenapa? Orang yang suka makan banyak itu pasti tidak pernah puasa, betul? Loh, mana bisa puasa, betul? Ayo, nanti kapan kita puasa ya? Awal bulan depan. Aku minta gereja ini puasa. Wow, nanti lihat kamu akan mengalami terobosan. Karena kamu menyalipkan daging. Jangan nyanyi tok, dagingku, sama aku daging, menyalipkan daging. Tapi disuruh puasa, Pak, enggak tahan Pak. Nyanyi tok, jangan nyanyi tok, aku menyalipkan kedaginganku, tapi suruh puasa enggak kuat. Wah, itu mah omong doang ya. Jadi kita lihat bahwa jadi kita tahu bahwa body, jadi pada saat spiritmu fleshy, semua itu berpengaruh. Tubuhmu berpengaruh, kamu yang keluar adalah jelek. Kemudian kalau walk after the spirit, kamu akan punya joy, love, kindness. Ini adalah orang yang punya Holy Spirit. Jadi istilahnya pada saat itu dia bisa jahat, bisa baik. Kenapa? Karena mereka berjalan menurut flesh. Ada Holy Spirit? Ada. Tapi padam. Kenapa saya bilang gitu? Karena 5 gadis yang enggak punya minyak. Aduh, jam segini lagi. Oh Yesusku. Aduh. 5 gadis yang enggak punya minyak menantikan Tuhan enggak? Berarti dia orang Kristen dong. Betul? Ada 2 gadis. 1 punya minyak, 1 enggak punya minyak. Berarti sama-sama orang Kristen dong. Tapi yang enggak punya minyak berjalan by fleshy. Yang punya minyak berjalan by spirit. Ayo, jadi kalau kamu berjalan dengan fleshy, kamu bisa baik, bisa. Ini udah. Ya, lihat ya. Jadi pada saat kamu punya spirit tapi spiritmu padam, kamu bisa berjalan. Kamu bisa mengasihi orang, bisa joy, bisa peace, bisa buah-buah roh iso timbul. Tetapi setelah itu kamu bisa jadi melakukan flesh. Ngerti gak? Jadi kamu bisa melakukan buah-buah spirit sebentar-sebentar tok, tapi kemudian banyak kedagingannya. Sama-sama anak Tuhan loh. Tapi kamu tidak menyalipkan kedagingan kamu. Lihat, ingat 5 gadis pandai, 5 gadis bodoh, sama-sama menantikan Tuhan. Dia sama-sama dengar suara Tuhan. Betul? Betul? Tahu kalau groom akan datang. Betul ya? Sama-sama menyiapkan pelita. Berarti mereka sama-sama anak Tuhan. Tapi yang satu berjalan by fleshy, satu berjalan by spirit. Yuk kita lanjut. Lihat ya. Kita lihat bahwa intelek itu main pikiran kita. Terus emosi itu feeling, temperamen, bitterness, jadi ke anger, will to choice itu action yang kamu buat. Action pilihan, keputusan yang kamu buat. Kalau kamu berjalan dengan flesh, pasti kontradik David Alkitab. Makanya aku kadang-kadang ngomong sama Cynthia, Sin, kalau kamu ngambil keputusan tolong jangan pakai pikiranmu. Nanti kita enggak naik-naik perusahaan ini. Ngerti gak? Kadang-kadang Cynthia kan kalau berjalan sesuai dengan pikiran. Tolong, kalau kamu ada keputusan yang pengen ngomong sama aku. Kenapa aku bisa ngasih keputusan? Kalau kamu berpikir pakai manusiamu, Tuhan enggak angkat kita. Ngerti gak? Tuhan mau ngangkat keputusan yang diambil dunia, enggak jadi diangkat. Jadi lama kita ke Mesir, kita keluar dari Mesir. Israel keluar dari Mesir berapa tahun? 40 tahun.
Muter-muter tok, ya ampun, padahal sebentar. Kenapa? Kamu berjalannya menurut daging, enggak menurut firman. Padahal kalau menurut firman cepat. Aku bilang jangan, kamu kalau ngambil keputusan jangan menurut kedagingan kamu. Kamu menurut firman, gimana kamu firman enggak tahu baca. Makanya tanya mama, tanya papa. Jadi kita bisa memberi keputusan yang baik untuk dia. Karena kalau kamu memberikan keputusan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, diangkat Tuhan. Karena janji Tuhan kita memberikan hidup yang berkelimpahan. Kalau kamu enggak berkelimpahan itu ada udang di balik. Ngerti enggak? Ada sesuatu, the something wrong, ngerti enggak? Nah, gitu loh. Makanya kalau enggak naik-naik itu, ya kita tahu ya, yuk kita lanjut. Kita lanjut, yuk. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan dari kitab suci, dari dalam hatinya mengalir air hidup. Jadi barang siapa percaya sama Tuhan. Nih, jadi kita harus set pikiran kita yang di atas. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan? Kita tahu enggak hidup kita tuh di dunia ini, lihat nih. Satu pikiran oleh Tuhan, satu setan. Ini kalau orang yang berjalan masih dalam fleshy, tahu tadi? Ayo. Kadang-kadang kamu, kenapa? Ada dua. Kadang-kadang kamu membuat putusan yang benar, betul enggak? Betul, berarti godly desire, ya toh? Pada saat kamu memutuskan godly desire, berarti keputusan yang kamu benar, semuanya benar, hidupmu joy. Joy enggak? Joy toh, Tuhan no. Keputusan yang diambil Tuhan, berarti kamu ada joy, sukacita, damai sejahtera, ya toh? Buah-buah roh muncul, betul enggak? Tapi pada saat kamu mengambil keputusan sesuai yang di sini, ada joy enggak? Ada joy enggak? Pasti ada masalah, betul enggak? Betul enggak? Ada masalah toh? Enggak mungkin enggak ada masalah. Kenapa? Kalau kamu mengambil keputusan sesuai dengan bisikan iblis, setelah kamu mengambil keputusan itu, pasti setelah kamu mengambil keputusan ada masalah terjadi, masalah lagi terjadi. Kayak si Hawa, begitu dia mengambil putusan untuk mengambil buah, makan, ada masalah enggak? Masalah. Pertama dikutuk Tuhan, dikeluarkan dari Eden. Ya toh? Begitu dikeluarkan Eden harus bersusah payah mencari makanannya. Terus kamu harus bersusah payah melahirkan anakmu. Tadinya enggak usah susah payah, enak di jalan taman tinggal mau makan, ambil makan. Ini makan, sekarang harus nyangkul, harus nanam, harus usaha keras untuk mendapatkan makan. Masalah kan? Pada saat kamu ada pertentangan di kepikiranmu untuk mengambil masalah, kamu turut iblis, pasti setelah kamu melakukan itu sudah mengambil yang benar hilang toh, malaikatnya pergi toh, ya sudahlah nurut iblis, pergi. Pada saat kamu mengambil keputusan iblis, saat itu pasti keputusan yang kamu ambil menimbulkan masalah. Ingat ya, ini adalah orang yang berdasar dari fleshy. Fleshy masih gini, tapi orang berjalan dengan spiritual nggak bisa. Karena karena di otaknya yang bad hilang, semua jadi good. Jadi iblis nggak bisa masuk. Ngerti nggak? Ya, nah ini pertempuran nih. Ini pertempuran orang fleshy. Ya, kita lihat. Karena kalau orang sudah dalam spiritual, hidup dalam roh, hidup dalam kebenaran, dia pasti iblis akan dikecewakan terus. Kenapa? Nah, milih yang itu terus. Tapi kalau orang masih berjalan melalui daging, kamu bisa ngambil putusan benar, bisa ngambil putusan salah. Bisa dual minded, bisa dua pikiran. Yuk kita lihat, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh hatinya. Jadi kita tahu kalau kita percaya sama Tuhan, hatinya mengalir kehidupan, air hidup. Wow, ya. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami adalah perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran menaklukkan kepada Kristus. Jadi kalau kamu dikasih firman, kamu nentang, itu keangkuhan, pride yang masuk ke dalam pikiranmu. Itu pride dari siapa kalau tidak dari iblis? Dari iblis. Iblis akan menghalangi firman untuk masuk kamu supaya kamu tidak diselamatkan. Jadi kita lihat, jadi di sini kita lihat bahwa
Kami mematahkan siasat orang, merubuhkan kubu. Kubu itu adalah benteng-benteng untuk membuat firman tidak masuk. Kebutaan rohani yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kenapa kamu angkuh? Dikasih tahu, tidak mau aku sudah tahu. Tidak mau aku sudah tahu. Itu namanya keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran menaklukkan kepada Kristus. Jadi segala pikiranmu harus ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Kalau kamu setiap kali pikiranmu kamu membuat keputusan, kamu taklukkan pada firman, iblis capek, asemi, gue kalah lagi kali ini, kalah lagi, bisikin kalah lagi. Ngerti gak? Ya. Terus kemudian Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kita harus memikirkan yang baik-baik karena Tuhan sudah menyediakan yang baik untuk kita. Tidak mungkin seorang bapak menyediakan yang jelek untuk anaknya. Tidak. Saya kalau punya anak tak sediakan semuanya untuk anakku. Bahkan aku rela untuk memberi apa yang aku tidak mau pakai, tidak apa-apa. Yang penting anakku pakai. Bahkan Tuhan aja rela menyerahkan nyawanya untuk anaknya. Apalagi kebutuhan anaknya. Nyawanya aja diserikan. Bagaimana Tuhan itu sangat luar biasa. Kita tahu bahwa ini kenapa saya kasih gambar ini. Pada saat engkau dikuasai daging kamu dikuasai, jiwa kamu dikuasai oleh iblis, masih menuruti kehendak iblis. Kamu tahu enggak bahwa kamu tuh sudah diikat oleh iblis. Itu captive, itu tawanan. Captive itu tawanan. Bahwa kamu tuh sudah ditawan oleh iblis. Kalau ditawan iblis, kamu kadang-kadang enggak bisa serius sama Tuhan. Kalau kamu masih tawanan iblis, kamu tidak akan bisa serius sama Tuhan. Karena tawanan iblis tidak mau kamu berdoa. Iblis akan selalu membuat kamu tidak mau berdoa. Jangan berdoa. Karena berdoa kamu mendapat kekuatan Allah. Iblis akan membuat kamu tidak boleh menyanyi. Pujian jangan nyanyi, lagu dunia aja. Kalau lagu dunia boleh, pujian tidak mau. Pada saat tubuhmu ditawan iblis, kamu tidak akan senang menyanyikan lagu dunia. Penyembahan. Kamu tidak akan suka untuk berdoa. Benar. Pada saat kamu jadi tawanan iblis. Karena apa? Kedaginganmu masih ditawan. Jiwa kamu, kehendak kamu, habit kamu yang jelek, habit yang buruk, kemudian pilihan-pilihan yang kamu pilih dalam hidup, kamu milih ini, mengambil keputusan, semua berdasarkan iblis. Itu kamu jadi tawanan iblis. Dan akan membuat kamu sukar berdoa. Sukar menyembah. Rohmu tidak naik lagi. Rohmu jadi padam. Kalau rohmu padam, lama-lama padam, lama-lama iblis yang masuk. Ingat kalau roh Allah sudah padam di dalam hatimu, padam, iblis bisa masuk ke dalam rohmu enggak? Bisa. Kalau iblis menguasai hatimu, mau enggak Holy Spirit tinggal di dalam? Enggak mau. Nah, saat iblis sudah masuk ke hatimu, Holy Spirit kan keluar. Ngerti enggak? Selama Holy Spirit masih ada di dalam hatimu, ayo kita bangkitkan lagi, kita gairahkan lagi. Supaya iblis tidak masuk. Jadi iblis hanya menggoda kamu di luar. Kalau iblis sudah masuk, waduh, Roh Kudus bisa keluar. Karena iblis akan cari teman-temannya. Mau enggak iblis sendirian? Enggak mau. Aku ngajak besti-bestinya dalam. Begitu bestinya dimasuk, Roh Kudusnya keluar. Karena Roh Kudus tidak bisa bersatu dengan yang jahat. Ya, yuk kita lanjut. Efesus, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu di udara, melawan roh-roh yang jahat di udara. Karena itu ambillah perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu tetap berdiri. Ya, jadi kita tahu segala keputusan kita itu antara good and bad. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu good and bad. Kamu punya choice, itu yang disebut choice. Makanya ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan dan jahat, kamu jadi punya choice. Sebetulnya kamu tuh tidak punya choice dari pertamanya. Karena Tuhan hanya mengeset pikiran kamu hanya yang baik saja. Ngerti enggak? Pada saat Adam dan Hawa ditaruh di Eden, Tuhan sudah mengatakan semua baik. Betul enggak? Baik, di
dikasih nafasnya Tuhan. Nah kalau nafasnya Tuhan, Tuhan kudus, berarti Adam dan Hawa kudus gak? Kudus. Kalau Adam dan Hawa punya rohnya Tuhan, berarti baik gak? Ngerti gak? Tapi karena dia makan buah, dibisiki makan buah yang jahat, makanya kamu jadi punya dua choice. Kamu bisa memutuskan mau berbuat baik atau mau berbuat jahat. Sebetulnya kita tuh ditakdirkan untuk perbuatan-perbuatan baik. Kenapa? Karena Adam dan Hawa diset oleh Tuhan untuk hanya punya satu choice, pilihan perbuatan baik. Tetapi karena dia makan pengetahuan tentang baik dan jahat, dia bisa tahu itu jahat, itu baik. Jadi kita sekarang punya free will. Kamu boleh memilih, kamu mau hidup baik atau kamu melakukan yang jahat. Ya, kita lanjut. Pada mulanya manusia ya. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia itu bukan dari roti tapi dari firman. Jadi bukan hanya dari segala yang fana. Karena firman itu tidak fana. Firman itu adalah roh Allah sendiri. Kita lihat dari mana roh Allah sendiri. Kita baca ayatnya di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau ada terang, kegelapan nyingkir. Yes. Ngerti gak? Karena kalau kita bilang kamu percaya Tuhan, percaya. Nah kamu percaya firman enggak? Ya kadang-kadang enggak percaya, itu berarti kamu bohong. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Allah. Kalau kamu percaya Allah, kamu percaya Tuhan itu ada, kamu harus percaya firman Tuhan yang tertulis. Karena kita lihat, tadi bilang bahwa aku datang supaya kamu tuh mempunyai hidup. Tuhan ngomong itu bukan sama orang mati loh, memang Tuhan ngomong sama orang yang mati. Yang bangkai-bangkai di jalan itu. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup gitu. Enggak loh. Tuhan ngomong gini sama murid-muridnya. Berarti Tuhan tahu bahwa muridnya hidup enggak? Enggak. Betul, muridnya enggak hidup. Dia lihat bukan hidup secara jasmani. Karena hidup secara jasmani berapa tahun tuh cuma 70 tahun. Lama 80 tahun. Setelahnya kamu kekal selama-lamanya. Jadi pada saat Tuhan ngomong aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu dia berkata kepada orang-orang yang berdiri-diri ini loh. Aku datang supaya kamu punya hidup. Supaya hidupmu itu hidup kekal. Bukan yang sebentar kok ini. Ya. Jadi kita lihat bahwa permulaan adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Tuhan berkata akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi kalau ada orang lewat-lewat yang lain, itu tidak akan datang. Karena Yesus sendiri yang akan menghakimi orang. Yesus sendiri yang punya surga. Yesus sendiri yang memegang kunci maut. Jadi Yesus yang mempunyai hak untuk masukin kamu ke neraka dan ke surga. Bukan yang lain. Yuk kita lanjut. Yuk kita lihat nih. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora kemabukan serta kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh kepada dirimu seperti jerat. Sebab ia akan menimpa seluruh penduduk bumi, seperti jerat. Berjagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua itu, supaya kamu tahan berdiri di depan Anak Manusia, ya. Jadi jangan sampai kamu masuk yang deretan sebelah sini, tetapi tidak masuk yang sebelah sini. Kamu bilang, Pak, saya salah antri. Harusnya salah di sana diantri. Tidak bisa. Ada malaikat yang jaga loh kamu. Oh, ini aja dikasih jarak tuh, ayo. Nanti kalau kamu antri itu, salah, saya yang mau sana aja. Nanti sama malaikat diomelin, dibuka kitab kehidupanmu. Siapa namamu? Richard, dibuka kitab kehidupannya. Enggak, kamu di sini, betul. Wah ya, karena setiap orang punya kitab kehidupan sendiri-sendiri loh. Ya, yuk lihat. Jadi jangan sampai seperti jerat, ya. Jangan sampai pada saat kita lagi mabok, ya, tiba-tiba datang Tuhan tidak di-rapture. Rugi, ya. Enaknya sebentar, tapi enaknya selama-lamanya. Yuk kita lanjut. Lanjut yuk. Ini lahir baru. Ini jam berapa ya? Jam pulang berapa ya? 12 tepat. Oh my God.
Waduh, ya udah minggu depan aja. Waduh, oh my God, cepet banget. Saya akan menceritakan bagaimana lahir baru. Sebentar. Karena lahir baru itu enggak cuma lahir baru doang. Kamu akan dibaptis dengan 3 baptisan. Yuk kita lanjut coba. Aduh, banyak banget ya ampun. Oh my God, yuk. Pertama, kamu baptis oleh apa? Air. Kedua, Roh Kudus. Dan ketiga, api. Ya, jadi kamu akan dibaptis oleh air, Roh Kudus, dan api. Pada saat kamu Roh Kudus tok belum cukup. Karena Roh Kudus bisa kamu padamkan. Kamu akan terus dibawa naik, naik. Sampai kamu mendapatkan baptisan api. Baptisan api itu seperti baptisan seperti Ayub. Baptisan api adalah baptisan seperti Daniel. Baptisan api adalah seperti Sadrak, Meshak, Abednego. Baptisan api adalah seperti Tuhan Yesus sendiri. Ya, lanjut coba. Duh, masih banyak lagi. Aduh, ya ampun. Ngomong cepet banget ya. Coba lanjut, coba. Aduh, cepet banget. Baptisan, terus air, api. Nanti kamu akan yang sebelumnya. Akan seperti ini nih. Sebelumnya. Ya, ini baptisan api, air, terus api mana api? Terus api. Kamu akan dimurnikan. Kamu akan dimasukkan ke penganiayaan dan kesengsaraan. Jangan bilang Tuhan tidak sayang. Tuhan sayang. Karena Tuhan mau memurnikan imanmu. Supaya kamu timbul seperti emas yang murni. Jadi kamu yang dari fleshy, ngerti ya? Akan dibuat Tuhan menjadi. Kalau sudah kayak gini sudah siap di rapture. Tuhan tidak perlu apa-apa lagi, langsung kamu akan diubahkan. Dan kamu akan ditempatkan di Yerusalem baru. Sudah tidak perlu diuji lagi, kamu sudah mengalami pengujian. Itu adalah kamu akan dibaptis api. Jadi ada 3 baptisan. Jadi kalau kamu masih ada dalam kesengsaraan, saya punya ayat yang bagus tadi mana? Ayat yang bagus mana ya tadi? Yang api banyak banget ya aku bisa ngomong. Banyak banget api. Ya, api. Lihat nih, yang tadi aja. Jangan padamkan roh. Karena jangan beri kesempatan sama iblis. Kalau rohmu padam, kamu beri kesempatan sama iblis. Iblis pasti masuk. Karena rohmu padam. Ini ya, jangan padamkan rohmu. Ini adalah seperti gadis. 5 gadis tetap nyala, yang ini mati. Ya, saat mati kamu tertinggal. Terus kemudian jangan kerajaanmu kendor. Terus kemudian Tuhan ngomong waktu itu, ingat mezbah, Tuhan bilang mezbah itu fire tidak boleh mati. Saya bacakan ayatnya. Fire will fall upon heart that have built the altar of prayer. Jadi pray itu yang membuat kamu terus berapi-api. Kita lihat ayatnya nih. Mana? Api yang di atas mezbah harus jaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Kalau kamu padam, kamu seperti 5 gadis bodoh yang padam. Ya, jadi kamu akan dirubah, jangan padam. Kamu dengan membaca Alkitab, kamu prayer terus setiap hari. Kamu menjaga apimu tetap nyala. Dan kamu akan diubahkan. Apa yang akan keluar dari mulutmu adalah api. Tubuhmu akan api. Karena apa? Roh Kudus yang menyelindungi kamu. Dari serangan iblis tidak bisa menggoda kamu. Karena begitu lihat kamu api, dia pergi. Karena dia tahu, wah ini tidak bisa jatuhkan. Tidak bisa tak ganggu. Karena dia sudah ada api melindungi tubuhnya. Ya, satu lagi adalah bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Mana ya tadi ya? Kemana tadi aku mana coba? Itu yang trial api. Mana ya? Banyak banget aku. Banyak banget. Ini tadi.
tadi. Dah. Ya. Lihat nih, hidup mengikuti Yesus enggak gampang ya. Apa ini? Tadi yang bilang pikul salib. Bukan nyanyi tok ya. Tapi suruh puasa enggak mau. Pikul salib. Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Memikul salib dan mengikut aku. Menyangkal dirinya tuh kamu sudah mengosongkan dirinya. Seperti Yesus mengosongkan dirinya. Ketuhanannya dikosongkan, dia menjadi manusia. Kalau kita harus mengosongkan kemanusiaan kita. Ngerti gak? Mengosongkan kedagingan kita. Supaya Holy Spirit bisa masuk dan bekerja secara leluasa. Ya. Kemudian kita lihat ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Doa itu harus tekun. Kalau kamu lagi diuji sama Tuhan, lagi dalam dapur api, doa tidak dijawab-jawab. Apa resepnya? Bersukacitalah dalam pengharapan. Karena tadi apa? Orang yang spiritual apa? Isinya joy and peace. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Nah, setelah kamu melakukan sukacita, sabar, bertekun. Nah, Tuhan lihat, oh, firman-Mu dilakukan. Saat itu kamu akan dikirimkan berkat. Ya, tapi ingat, kita akan dibawa Tuhan melalui api, karena Yesus pun melalui api. Sebelumnya kita akan api. Sebelumnya yang Yesus melalui api mana? Banyak banget. Banyak banget. Ya, ini. Kita akan melalui api. Lihat nih, apakah kita tahan godaan? Apakah kalau kita ditempatkan di Taman Eden, kita makan enggak? Kamu jangan nyalahin si siapa? Hawa. Iya sih, gara-gara Hawa, Bu. Coba Hawa enggak makan. Coba kalau kamu sama berdua di Tarung Adem, apakah kamu yakin tidak melakukan seperti yang Adam dan Hawa lakukan? Belum tentu. Karena kita lihat bahwa orang yang tahan godaan adalah orang yang reborn, orang yang sudah lahir baru, yang sudah melewati api. Kalau orang belum melewati api, saya kira enggak. Karena masih ada flash yang masuk. Ya, oke. Jadi kita lihat bahwa Yesus pun digodai. Kenapa? Keinginan daging digodai enggak? Keinginan keangkuhan hidup digodai enggak? Jatuhkan dirimu, angkuh enggak? Keinginan daging, roti, puasa. Keinginan mata, harta, kekayaan, godai. Tapi Yesus menang. Adam Hawa menang enggak? Enggak, padahal masih keinginan mata doang. Ya, iya, keangkuhan hidup juga. Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Betul? Berarti keangkuhan hidup juga. Adam dan Hawa digoda, dia kalah, digodai keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi Yesus menang, Hawa kalah. Karena Yesus udah lahir baru, udah punya Roh Kudus. 7 Roh Kudus sudah ada di dalam. Pengenalan akan Allah sudah tahu. Tapi Hawa dan Adam belum. Makanya kita minta 7 karunia Roh Kudus. Supaya kita mengenal Allah kita dengan benar. Dan kita tidak gagal saat Tuhan masukkan kita ke api. Dan kita akan menang seperti Yesus menang. Amin.